Halo semua, balik lagi di channel gua dan di video kali ini gue bakal pengen bikin sebuah tutorial CRUD menggunakan Express.js dengan boilerplate yang udah gua buat dan udah gua siapin, namanya Photon.js dengan database MySQL. Ya, jadi project CRUD ini berbasis REST API. Oke. Untuk Photon.js itu sendiri kalian bisa cari di Google dengan keyword Photon.js GitHub. Nah, yang paling pertama bisa klik. Nah, ini repositorinya. Untuk instalasinya cukup mudah, kalian bisa jalanin perintah ini, npm install global Photon CLI. Lalu untuk bikin projectnya tinggal panggil si Photon, create project, dan nama projectnya. Karena gue udah buat, maksudnya udah install si Photon, jadi gue tinggal buat projectnya aja. Lanjut, buka terminal kalian masing-masing, terserah mau pakai iDRM, cmd, terminal, termux, bebas. Buka, yang penting udah terinstall Node. Gue bakal arah ke projects Node. Nah, di sini tempat gue ngoding, langsung kita create Photon project, Photon create project. Namanya apa ya? REST API atau CRUD REST API. Oke, tinggal di enter. Ya, ini proses instalasi si boilerplate Photon ya. Jadi di dalam Photon.js ini udah ada beberapa library yang gua siapin, yaitu ORM menggunakan Objection.js dan Kinect. Yang kedua itu Express.js tentunya, ya ini sebagai engine utama untuk servernya. Lanjut, nah ini udah selesai dibuat projectnya, kita bisa arahin ke folder tadi CRUD REST API. Oke. Project udah kebikin, lanjut kita buat database-nya. Ya, di sini gue pakai MySQL. MySQL-nya udah gue jalanin ya. Tentu ini gue pakai SAM. Kalian bisa pakai SAM di Windows atau di Mac atau di Linux MAM. Buka localhost phpMyAdmin. Nah, gue buat basis data dulu, namanya CRUD Express ya. Oke, udah dibikin. Lanjut bikin table. Untuk bikin table ini gue bakal bikinnya di dalam codingan Photon.js-nya, karena di dalam Photon.js itu gue udah setting migration di dalamnya. Jadi kita bisa buat semacam script migration layaknya Laravel. Lanjut, database udah, project udah, kita buka di text editor. Gua pakai Visual Studio Code, jadi tinggal jalanin perintah kode titik. Ya, ini kebuka. Dan seperti ini struktur foldernya. Kalau misalkan kalian belajar Express.js benar-benar dari Expressnya, itu kalian harus setting folder-foldernya terlebih dahulu. Misalkan gue buka si dokumentasi Expressnya ya, contoh yang installing ya, jadi dia kopong, benar-benar kopong gitu. Sebenarnya ada boilerplate bawaan Express, cuman menurut gua kurang friendly. Gue udah terbiasa sama ekosistemnya Lumen, Lumen, Laravel. Nah, jadi gue buat sedemikian rupa mirip sama si Lumen. Dan ini
strukturnya. Di sini ada folder app, database. Nah, ini node modules, ada roots, nah test. Nah, ini untuk testing ya. Di app kita ada HTTP, controller, middleware, roles. Roles ini untuk validasi, utils. Nah, ini untuk utility. Ada models. Nah, ini ya kalian tahu untuk table-table yang menghubungkan ke database. Ya, kayak gini. Ini gue pakai Kinect. Dan ORM-nya itu objection. Oke, lanjut ada provider. Nah, di sini provider itu pihak ketiga dari luar seperti contoh Cloudinary. Cloudinary ini service platform yang menyediakan hosting gambar untuk CDN. Jadi gue tambahin di sini karena beberapa case gue butuh Cloudinary. Lanjut di database ada connection. Nah, ini untuk settingan koneksi database kita. Ini nggak perlu diutak-atik. Yang perlu kita utak-atik itu cuman folder migration. Nah, di sini yang gue bilang tadi, kenapa gue nggak buat foldernya nggak buat tabelnya di dalam phpMyAdmin, tapi gue bakal buat di dalam code kayak gini. Jadi ketika lu pindah server, table tuh strukturnya tetap sama. Lu nggak perlu lagi repot-repot export struktur tabelnya dari si phpMyAdmin atau aplikasi DBMS yang kalian pakai gitu. Lanjut, node modules ini nggak perlu dijelasin lah, isinya library roots. Nah, di sini ada dua, API dan socket. Jadi socket ini fungsinya untuk real time connection ke client. Tadinya karena ini belum jadi masih kosong, belum gua update. Dan API.js, nah ini untuk REST API. Kita nanti edit-editnya di dalam folder API dan file API ini. Lanjut di test, nah ini untuk jalanin testing di API kita. Dan ini contohnya, contoh yang API hello. Oke. Ada file Kinect. Nah, Kinect file.js ini lebih ke konfigurasi dari project kita. Dan ada server.js. Nah, ini file utama untuk jalanin project kita. Oke. Dan satu lagi ada env. Nah, ini penting. Env itu isinya environment. Ini mendeskripsikan spesifikasi dari aplikasi kita kayak database, driver, JWT secret, port aplikasi kita, database kita, passwordnya apa. Nah, ini Cloudinary ini sifatnya opsional. Kalau kalian pakai platform Cloudinary ini wajib diisi. Kalau nggak pakai ya kosongin aja. Dan ini ada testing URL, fungsinya untuk dijalanin sama si file tes ini gitu. Oke, lanjut kita buat CRUD-nya. Yang pertama itu gua hapus file sampel ini kali ya, karena gua nggak pakai. Langsung aja hapus. Dan gua bakal bikin satu file migration. Caranya buka terminal ya kayak gini. Di VS Code itu pencet Ctrl ketik perintah Photon create migration. Oke. Dilanjuti sama nama migrasinya. Di sini gua mau bikin CRUD untuk murid. Nah, berarti gua namain student. Oke, sukses. Dia bakal generate otomatis filenya. Oke, nah ini dia. Lanjut, gua isi sama kolom lain, tinggal ketik table string nama grade itu 6 digit cukup, not nullable. Lanjut table string age itu integer ya, dan not nullable. Habis name grade age apa lagi? Table kelasnya kali ya.
kelas. Nah, ini untuk deskripsiin kelasnya, kelas berapa? 10 digit cukup. Not nullable. Sip. Habis itu di save dan kita jalanin migrasi. Oke, sebelum jalanin migrasi kita harus edit dulu file.env. Nah, sebelumnya nama database gua itu CRUD Express ya. Jadi harus sesuai. Untuk database name-nya CRUD Express, passwordnya kosong, db user root udah bener, port bener, localhost bener, sip. Tinggal di save dan kita jalanin migrasinya. Ini di clear aja. Untuk jalanin migrasinya kita cukup ketik Kinex, karena gue pakai Kinex migrate .2 latest. Oke. Batch 1 run, 1 migration. Langsung cek dan refresh. Masuk dan ini dia table student. Oke, table udah jadi. Lanjut bikin model untuk ngehubungin tabelnya. Gue tutup. Nah, langsung bikin modelnya. Caranya pakai Photon lagi. Nah, ini enaknya pakai boilerplate yang gue bikin. Jadi kalian tetap bisa pakai Express.js rasa Laravel, rasa Lumen gitu. Model tadi ya, model student. Set. Nah, dia bakal ke generate di folder model dan ini dia folder file student modelnya. Nah, habis itu edit nama tabelnya jadi student, S-nya kecil. Oke, udah selesai. Next kita buat controller. Di sini belum ada controller student. Kita buat lagi pakai Photon create. Gak perlu klik kanan new file. Jadi langsung aja ketik Photon create controller student. Udah kebikin. Yet. Dan ini controllernya. Sip. Lanjut kita buat CRUD-nya. Hal pertama gue bakal import dulu si model student model require. Kita arahin ke folder model. Nah, ini dia student model. Terus kita buat, nah, index ini ganti jadi get student. Habis itu, nah, start coding here kita ganti jadi constanta student await student model dot query dot order by created at descending. Habis itu kita pakai patch atau limit aja, limit 10. Nah, jadi di sini gua ambil data dari database dengan order by created at descending, artinya gua mengurutkan datanya itu terbaru. Habis itu gua tampilin deh di sini. Langsung aja ini message tadi ya, message. Oke. Dan data students. Nah, ini fungsi untuk get student udah berhasil dibuat. Langsung kita daftarin ke routingnya. Nah, untuk root ini gue belum bikin auto generate nya, jadi harus manual. New file student root js. Nah, kita import si router dari Express, acquire express dot router.
Habis itu import controller studentnya, require di app http controllers student controllers. Iya, ini gua nggak pakai titik koma ya. Nah, sip. Tinggal daftarin router dot get. Nah, slash, cukup slash aja karena get. Jadi kita nerapin RESTful API di sini, standarisasinya untuk API student, nggak pakai kutip guys. Nah, gini, sip. Tinggal modul export router. Ini pakai sama dengan, gak usah pakai objek, langsung aja. Sip. Lanjut kita daftarin di API.js, import file root yang tadi namanya student root, require API student root. Kita pakein biar rapih, pakai titik koma. Enggak pakai lah, nggak usah. Nah, kayak gini langsung kita daftarin app use /student root, save. Dan ini lupa di save tadi, student root save. Oke, lanjut kita coba bikin satu data dummy di tabelnya name, grade, age 19, kelasnya kelas X. Nah, gini, created add-nya oke, kirim, sit. Nah, kita udah punya satu data, lalu kita tes pakai Postman. Oh iya, sebelum kita tes, jalanin dulu servernya. Ya, caranya buka terminal, ini di clear dulu, dan ketik npm run dev atau npm start gitu. Nah, sebelum kalian ketik npm run dev, harus nginstal dulu yang namanya nodemon. Mana ini, mana oh, nggak pakai nodemon, berarti kita bisa langsung start dev, npm run dev. Harusnya pakai nodemon biar lebih enak untuk development. Jadi di nodemon itu kalian bisa merubah file tanpa perlu merestart si server node-nya. Nah, server node udah jalan, kita langsung coba di Postman localhost. Tadi berapa ya? 1337, portnya API student, enter. Dan ini dia datanya, ya kan? Simple, gampang, nggak perlu ribet lu pakai query raw kalau pakai Express.js kosongan. Ya. Yeah. Dan ini udah enak, udah terformat. Lanjut apa nih? Message oke-nya ada 2. Kita hapus message ini ya. Ini hapus segini, sisain student aja. Nah, begini save lagi. Nah, ini nggak enaknya kalau nggak pakai nodemon, jadi kita harus bolak-balik restart servernya, npm run dev gitu. Oke. Resend. Nah, nice. Lanjut bikin create-nya, gampang banget. Tinggal buat satu fungsi lagi, create student. Kayak gini, asynchronous request respond. Nah, pakai try catch untuk loggingnya.
Jadi di sini udah gua siapin loggingnya juga. Kalau error nanti dia kesimpan di app log. App log di sini nih kosong karena nggak ada error dari tadi. Oke. Nanti gue coba bikin error. Konstanta tadi kita butuh name, grade, age, apalagi tadi class. Nah, rect body, sip. Ini error apa ini? Wah, bentrok coy. Class student. Nah, gini. Habis itu tinggal gue buat variable student await student model dot query dot create. Habis itu gue masukin name, grade, age, class student. Habis itu udah, ini shorthand untuk ini shorthand untuk inisialisasi value ke objek yang udah sama nilai key value-nya. Jadi nggak perlu lagi pakai titik 2 kayak gini. Ya, itu salah satu fitur di JavaScript. Kayak gini. Nah, sip. Habis itu gue bikin validasi. Jika bikin studentnya gagal, maka return response error res, message-nya something went wrong. Habis itu gua bikin respon jika berhasil, return response success. Res kita isi oke aja lah. Oke lah. Nah, udah beres. Dan create studentnya kita daftarin lagi ke student root. Tinggal ini biar rapih ya, gue enter aja. Nah, kayak gini biar dia sejajar. Set, tambahin post slash lagi student controller dot create student. Ini ada slash, gua hapus. Nah, save lagi. Udah, kita tes lagi ke Postman. Lanjut, bukan new tab, ini gue salin aja ya. Gue salin, gue paste, ini gue ganti metodenya jadi post. Ini gue pilih body www form itulah pokoknya. Name siapa nih? Udin grade-nya SMA. Habis itu age-nya 20. Habis itu class student SMA IPA 2 gitu kali ya. Nah, terus send. Iya, error apa nih? Cannot post API student 404 not found. Oke. Kenapa? Karena gua habis ngedit lupa di restart coy. Ini gua restart dulu. Biar kalian gak pegel ngerestart kayak gini, install aja notmon. Caranya add npm install strip g notmon, enter. Nah, kalau udah tinggal jalanin notmon server js. Nah, kayak gini. Karena gue udah install jadi nggak perlu lagi install. Lanjut ke Postman, kita send. Error coy. Kenapa nih error? Reference is not defined. Di mana nih? Di student controller JS line 735. Oke. Line 35 katanya. Di mana? 35. Oh, ini harusnya error. Nah, gini. Karena kan ngambil dari parameter error. Ini juga gue ganti. Nah, server otomatis restart, gue langsung bisa ke Postman lagi dan tes.
Error lagi kayaknya bos. Apa nih? Create is not function. Oh, bukan create tapi insert. Sorry. Insert. Save lagi. Oke. Balik lagi ke Postman, kita tes. Damn, masuk datanya, cek dulu ke phpMyAdmin. Boom, si Udin udah masuk. Udah beres, coba kita get apakah si Udin nongol di sini. Ya, nongol. Create udah. Tinggal si update-nya nih. Ini gue minimize dulu, oke. Update student. Kita pakai async lagi, request raw function. Terus pakai try catch. Nah. Lanjut cons. Abis ini gua butuh parameter ID. ID datanya gua ambil dari params. Oke. Habis itu gua butuh data name, age, grade, class student dari body. Nah, gue bikin lagi variable student. Ini masih sama kayak tadi. Student, panggil ORM nya query dot patch. Buat update itu patch. Tinggal kita pakai where clauses dulu. Di atas patch kita tambahin where apa nih? Where ID. Ya gini dong, where ID. Terus patch name grade, age, class student. Nice. Gue bikin statement lagi, jika student gagal di insert, kita return response error res message-nya something went wrong. Nice. Terus gue bikin respon kalau dia sukses. Ini ya, sukses res. Oke lagi. Siap. Oke, terus save lagi, bikin root-nya, kita tambahin put. Sekarang untuk edit itu put, standarnya REST API. Lanjut, kita masukin update. Kok nggak ada update student? Biasanya langsung ke, udah nggak apa-apa, kita paste aja langsung, save. Next kita tes lagi. Ini langsung aja kopas, URL masih sama, soalnya ubah jadi put metodenya ke body. Dan ini key value-nya gue kopil juga karena gue pengen ngedit datanya si Udin ceritanya, coy. Nah, kayak gini ya. Tinggal gue passing ID di URL belakang sini. Student ID-nya si Udin berapa ID-nya? ID itu 2, dia 2. Aku masukin angka 2. Nah, sorry, salah. Nih 2. Nah, sebelumnya gue cek dulu nih di routing. Nah, di routing ini mesti ada parameternya. Gue tambahin pakai .2 ID kayak gitu. Ini standar express kayak gitu. Lanjut Postman. Oke, gue ubah apanya ya? Ubah umur ya kayak jadi 99. Sip. Send. Error, ngapa ini? Oh, ada error coy, ngapa nih? Route put request callback function. Oh, bentar. Kita trace di file apa ini errornya? Oh, di rootnya .put request callback function.
Udah benar ya update student controller async request. Oke, ini error karena si put minta function callback, tapi ini sampel controller harusnya student coy. Nah, sip, tinggal tes lagi, send. Nah, oke, kita cek datanya apakah keganti, refresh dulu. Set. Nah, dia berubah jadi 99. Lanjut, tinggal delete-nya. Buka lagi student controller. Ini kita minimize dulu. Buat fungsi baru lagi, namanya delete student async request. Sip, arrow function, request lagi. Terus gua butuh cuman ID doang, ID rec params. Iya, gua bikin satu variable constant student terus ya. Wait, panggil modelnya, query lagi, dan delete by ID. Sip. Nah, ini tinggal gue kopas ya karena sama responnya, gue nggak mau ribet. Nah, kalau student error muncul something went wrong, kalau sukses muncul oke. Sip, save it, dan kita daftarin lagi ke rootnya. Tambahin method delete, tambahin param ID, panggil si student delete student. Nice, save. Lanjut ke postman dan kita copy aja URL-nya, buka tab baru. Nah, kayak gini, ubah metodenya jadi delete, send, boom, sukses. Langsung refresh aja. Iya, dia ngilang, datanya kapus. Dan begitu bikin CRUD di Express pakai boilerplate Photon.js, simple kan, lu lebih rapi, nggak perlu query raw, udah gue siapin Kinect. Terus testing udah ada ya kan, kalau mau tambahin testing di sini. Apalagi logging ada. Nah, ini nih error barusan nih muncul error. Jadi error tuh dicatat kalau misalkan aplikasi Express lu udah di deploy ke server dan lu nggak tahu errornya di mana, jangan, nggak mungkin nampilin error ke user. Jadi lu bisa cek di app lognya atau diintegrasiin ke Redis atau ke lain-lainnya tempat nyimpan bisa. Nah, ini sementara gue simpen di file app log. Ya, gitu aja tutorial hari ini. Thanks for watching. Nggak usah subscribe, nggak usah komen. Oke, gitu aja.